Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang komunikasi dalam organisasi. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya. Jadi nama saya Putri Safa Maulina Saka, NIM 2405061, satu single, alamat Kelurahan Angges. Nah, slide selanjutnya yaitu tujuan presentasi. Tujuan presentasi yaitu memberikan informasi mengenai maksud dan tujuan yang benar dalam berkomunikasi, menjelaskan fungsi dan manfaat komunikasi, membangun hubungan yang kuat, dan meningkatkan kolaborasi antar tim, memotivasi dan menginspirasi anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan efektivitas komunikasi, dan minimalkan kesalahpahaman. Selanjutnya, pentingnya topik, yaitu membuat organisasi berjalan lancar, informasi mengalir dengan baik, tim bekerja sama dengan mudah. Selanjutnya, mencegah kesalahpahaman, semua orang yang memahami tujuan dan kebijakan dengan jelas, meningkatkan motivasi karyawan merasa dihargai dan terlibat, membangun hubungan yang baik, contohnya antara atasan bawahan, rekan kerja, dan pihak luar, mendukung pengambilan keputusan, contohnya ide dan informasi dibagikan untuk keputusan yang tepat. Selanjutnya, membantu adaptasi terhadap perubahan, contohnya informasi cepat menyebar, transisi menjadi lebih mudah. Slide selanjutnya, definisi dan proses komunikasi. Kita masuk dalam pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses di mana seseorang berusaha untuk memberikan pengertian atau pesan kepada orang lain melalui pesan simbolis. Komunikasi dapat didefinisikan sebagai proses pengiriman dan penerimaan pesan yang memiliki makna. Wayne Wheaton, Margaret A. HCL 2009. Komunikasi adalah proses transmisi atau pertukaran informasi, pikiran atau ide melalui pidato, menulis, gambar, atau tanda-tanda. Richard L. Irwin William Anthony et al. 2008. Para pakar di bidang komunikasi memberikan arti bahwa communication yang berarti perhubungan atau perkabaran, communicate berarti memberitahukan atau berhubungan. Secara etimologis, komunikasi berasal dari bahasa Latin communicatio dengan kata dasar komunis artinya sama. Definisi umum komunikasi, yaitu proses di mana individu, kelompok, atau grup atau organisasi mengirimkan berbagai bentuk informasi atau pesan kepada orang lain, kelompok, atau organisasi. Berdasarkan definisi ini, maka baik individu, kelompok, atau organisasi dapat bertindak sebagai pengirim atau sender maupun sebagai penerima atau receiver. Next. Elemen-elemen proses komunikasi. Yang pertama, komunikator. Komunikator atau sender yaitu orang yang ingin menyampaikan pesan. Pesan adalah isi dari komunikasi yang berupa pesan atau message yang dapat disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Pendek kata message adalah isi atau maksud yang akan disampaikan oleh satu pihak kepada pihak lain. Yang kedua, media. Media dalam komunikasi dikenal yang namanya media. Media adalah saluran channel yang digunakan untuk menyampaikan pesan sebagai sarana berkomunikasi. Media bisa berwujud bahasa verbal maupun nonverbal. Wujudnya berupa ucapan tulisan, gambar, bahasa tubuh, bahasa mesin, sandi, gerakan, dan lain sebagainya. Yang jelas apa yang ingin disampaikan oleh komunikator mampu diterima dan ditangkap oleh komunikan. Yang ketiga, penerima pesan atau receiver. Penerima pesan atau receiver biasanya penerima pesan akan menginterpretasikan pesan yang disampaikan berdasarkan pengalaman sebelumnya untuk dapat benar-benar memahami pesan. Selanjutnya, umpan balik atau feedback. Umpan balik atau feedback dalam komunikasi ada pesan, kemudian ada pula namanya tanggapan. Tanggapan adalah merupakan dampak atau efek dari komunikasi sebagai respon atas penerima pesan. Hal ini akan diimplementasikan dalam bentuk kumpulan balik atau feedback atau tindakan sesuai dengan pesan yang diterima. Umpan balik atau feedback adalah tanggapan dari penerima pesan atas isi pesan yang disampaikan. Kita masuk dalam peran komunikator dan komunikan. Komunikator adalah pengirim atau sender yang mengirim pesan kepada komunikan dengan menggunakan media tertentu. Komponen yang sangat berpengaruh dalam suatu komunikasi, awal atau sumber terjadinya suatu komunikasi. Atau sender yaitu pihak yang mengirimkan pesan,
kepada pihak lain. Komunikasi berguna untuk menyampaikan ide, keinginan, dan harapan peserta didik dalam menjalankan bisnis. Selanjutnya, komunikan. Komunikan, penerima atau receiver, atau sering menerima pesan dari komunikator, kemudian memahami, menerjemahkan, dan akhirnya memberi respon disebut dengan komunikan. Receiver adalah pihak yang menerima pesan dari pihak lain. Selanjutnya, karakteristik komunikator dan komunikan. Karakteristik komunikator yang pertama jelas dan ringkas. Komunikator yang baik menyampaikan pesan dengan jelas dan mudah dipahami. Yang kedua, empati, yaitu mereka berusaha memahami perspektif komunikan. Yang ketiga, aktif mendengarkan. Contohnya mereka memperhatikan respons komunikan dan menyelesaikan pesan jika perlu. Yang keempat, berani. Contohnya mereka tidak takut untuk menyampaikan pesan bahkan jika itu tidak populer. Selanjutnya, karakteristik komunikan. Yang pertama, aktif mendengarkan. Contohnya, komunikan yang baik mendengarkan dengan penuh perhatian dan tidak hanya menunggu giliran untuk berbicara. Yang kedua, berani bertanya. Contohnya, mereka tidak takut untuk bertanya jika mereka tidak memahami sesuatu. Yang ketiga, terbuka. Contohnya, mereka terbuka terhadap ide-ide baru dan perspektif yang berbeda. Dan yang terakhir yaitu hormat. Contohnya, mereka menghormati komunikator dan pendapatnya. Selanjutnya, hukum komunikasi. Yang pertama, hukum 1, respek. Hukum pertama adalah mengembangkan komunikasi yang efektif adalah sikap menghargai setiap individu yang menjadi sasaran pesan yang kita sampaikan. Rasa hormat dan saling menghargai merupakan hukum yang pertama dalam kita berkomunikasi dengan orang lain. Ingatlah bahwa ada prinsipnya manusia ingin dihargai dan dianggap penting. Jika kita bahkan harus mengkritik atau memarahi seseorang, lakukan dengan penuh respek terhadap harga diri seseorang. Jika kita membangun komunikasi dengan rasa dan sikap saling menghargai dan menghormati, maka kita tidak dapat membangun kerjasama yang akan menghasilkan sinergi yang akan meningkatkan efektivitas kinerja, baik sebagai individu maupun secara keseluruhan. Yang kedua, hukum empati. Empati adalah kemampuan kita untuk menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang dihadapi oleh orang lain. Salah satu prasyarat utama dalam memiliki sikap empati adalah kemampuan untuk mendengar atau mengerti terlebih dahulu sebelum didengarkan atau dimengerti oleh orang lain. Rasa empati akan memampukan kita untuk dapat menyampaikan pesan dengan cara dan sikap yang memudahkan penerima pesan menerimanya. Demikian halnya dengan bentuk komunikasi untuk membangun kerjasama tim dalam membangun teamwork. Jadi sebelum kita membangun komunikasi atau mengirimkan pesan, kita perlu mengerti dan memahami dengan empatik calon penerima pesan kita, sehingga nantinya pesan kita akan dapat tersampaikan tanpa ada halangan psikologis atau penolakan dari penerima. Selanjutnya, arah aliran komunikasi. Komunikasi ke bawah atau downward communication adalah komunikasi yang mengalir dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah. Komunikasi ini digunakan oleh manajer kepada karyawannya ketika menyampaikan instruksi, menginformasikan kebijakan dan prosedur, menunjukkan masalah-masalah yang membutuhkan perhatian, dan memberikan umpan balik mengenai kinerja. Nah, selanjutnya adalah komunikasi sehat. Saling menjaga, menghargai, dan itikat baik untuk saling tidak menyakiti, saling rendah hati, pelankan suara, jangan tinggi hati, dan jangan remehkan orang lain. Adanya umpan balik dan saling komunikatif, saling melihat dan memberikan kesan kooperatif, komunikasikan segala sesuatu yang mempunyai pesan dan makna yang menimbulkan hubungan nyaman dan sejuk. Ekspresikan hubungan dengan baik, tidak emosional, dan saling asa-asi dan asuh. Bersifat komunikatif artinya orang yang diajak bicara tidak nyambung jangan dilanjutkan, nantinya akan menjadi masalah. Dan komunikasi bahan atau materi pembicaraan yang bermoral dan beretika. Nah, kita masuk dalam kesimpulan. Kesimpulannya pentingnya komunikasi, yaitu komunikasi yang efektif membantu menyampaikan informasi, memperjelas tujuan, menghindari kesalahpahaman, dan membangun hubungan yang baik antar anggota organisasi. Mengetahui peran dan karakteristik komunikator dan komunikan. Jenis-jenis dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan arah, media, dan konteks. Komunikasi vertikal, komunikasi dari atas ke bawah, pimpinan mengirimkan instruksi, arahan, atau keputusan kepada bawahan.
Ini penting untuk memberikan arahan dan pengawasan. Komunikasi dari bawah ke atas, anggota organisasi memberikan umpan balik, laporan atau informasi terkait permasalahan di lapangan kepada manajer atau pimpinan. Komunikasi horizontal terjadi antara sesama anggota dalam tingkat atau departemen yang sama, misalnya koordinasi antara tim pemasaran dan tim produksi. Jenis komunikasi ini mendukung kolaborasi dan penyelesaian masalah lintas fungsi. Komunikasi diagonal, komunikasi yang terjadi antara individu dan departemen atau level yang berbeda dalam organisasi. Misalnya seorang staf keuangan berkomunikasi dengan kepada pemasaran meskipun mereka berada di level yang berbeda. Dan yang terakhir, rekomendasi untuk membangun komunikasi efektif dalam organisasi, yaitu kejelasan dalam penyampaian informasi, gunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, hindari jangan atau istilah teknis yang mungkin tidak dimengerti oleh semua organisasi, sampaikan pesan secara singkat dan padat, informasi yang terlalu panjang dapat membingungkan dan membuat penerima kehilangan fokus. Tanya jawab untuk klarifikasi, contoh setelah menyampaikan pesan, pastikan penerima dapat mengajukan pertanyaan jika ada hal yang belum jelas. Yang kedua, mendengarkan secara aktif. Dengarkan dengan penuh perhatian, contohnya memberikan perhatian penuh saat orang lain berbicara, menunjukkan rasa hormat dan meningkatkan pemahaman, berikan feedback positif, tanggapan atau umpan balik yang membangun dan mendorong kolaborasi yang lebih baik, dan memperkuat komunikasi, membangun kepercayaan, bersikap transparan, komunikasi, keputusan atau perubahan secara terbuka dan jelas agar semua pihak merasa dilibatkan, berkomunikasi dengan empati, mengerti dan menghargai perspektif orang lain, membantu membangun hubungan yang saling percaya. Demikian hasil presentasi saya. Terima kasih. Oke, buat kamera kami.